Gimana kabar? Masih mantap? Oke, good. Kalau semuanya masih mantap. Oke, di video ini saya ingin memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut saya itu sangat penting dan saya berharap kalian semua tonton video ini sampai habis dan bisa menangkap intisari atau esensi dari apa yang semua saya sampaikan di video ini. Oke ya guys. Nah, tanpa banyak basa-basi, saya langsung sampaikan bahwa saya baca berita tadi di kompas.com. Kompas ini kan salah satu media yang bisa kita percaya karena kan kredibel, kan begitu. Nah, salah satu isi beritanya itu Kompas memberitakan bahwa WHO memperingatkan bahwa COVID-19 atau virus corona mungkin tidak akan pernah berakhir atau masih lama ini jangka waktunya. Begini, coba kalian lihat dulu ini ya, cuplikannya. Saya ada foto, saya masukkan di dalam video ini. Coba kalian lihat, ini dia judul beritanya. Oke ya guys, lihat ya. Oke, sudah dibaca beritanya? Nah, itu tadi judulnya. Dari judulnya saja kan kita sudah bisa melihat itulah inti dari berita itu sendiri. WHO memperingatkan ya virus COVID-19 bisa tidak akan pernah hilang atau ada dalam jangka waktu yang lama, kan begitu. Nah, WHO ini kan nggak sembarangan ngomong. Dalam artian begini, bukan sekadar mengeluarkan isu untuk menakut-nakuti orang. Dan video ini pun saya buat bukan untuk menakut-nakuti kita semua. Nggak ada gunanya saya nakut-nakutin kalian. Yang ada rugi. Jadi, tujuan video ini saya buat adalah begini. WHO sudah memperingatkan bahwa virus corona ini, COVID-19 ini mungkin tidak akan pernah hilang atau masih lama hilangnya. Berarti apa? Kondisi ini kan nanti semakin sulit. Usaha banyak yang lesu. Perekonomian semakin tergoncang. Itu jelas itu. Semakin tergoncang itu. Terlepas mau dari ini kita bicara soal teori konspirasi ya. Saya nggak mau membahas teori konspirasi di video ini. Kalau bagi kalian yang ingin tahu teori konspirasi, kalian bisa pelajari dari tempat lain. Sebenarnya sih ini rentetannya, cuman kan kita nggak mau memikirkan ke sana. Kenapa? Kita ini sekarang hidup nyata, bukan hidup di alam mimpi atau bukan hidup di dalam hayalan. Kita butuh hidup, bener kan? Nah, situasi nanti semakin sulit begini. Kenapa? Perekonomian semakin tergoncang. Sektor usaha, sektor bisnis semakin banyak yang lesu, akhirnya nyungsep. PHK semakin banyak. Orang hidup dalam ketakutan. Sementara orang juga butuh makan. Bagaimana nasib kita? Kan kita harus berpikir seperti itu loh. Semua orang sekarang rata-rata itu susah sekali hidup di zaman sekarang. Dari sini kita mulailah berpikir, saran saya, kita harus sekarang mulai berpikir kreatif dan inovatif untuk hidup kita. Kita jangan lagi bergantung harus cari kerja di sini, mudah-mudahan dapat. Oke, itu nggak ada salah. Kita bisa usahakan kalau bagi yang kena PHK, bagi yang lagi hancur-hancuran. Saya juga lagi, sama lah, semua kita susah-susah lah. Usahakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan pendapatan. Selama itu masih halal, jalankan. Kalau yang melanggar hukum, jangan. Ya. Hidup harus lebih kreatif, lebih produktif, harus lebih inovatif. Supaya apa? Janganlah kita gini aja prinsipnya, bisa makan aja sekarang udah syukur kok. Jangan mikir dulu yang aneh-aneh, yang macam-macam. Ya. Contoh
Contoh seperti yang saya lakukan ini, buat channel YouTube, buat konten-konten. Makanya saya selalu berharap, kenapa? Orang, setiap nonton konten saya itu bisa menghargai apa yang sudah saya buat. Dengan apa? Juga mendukung gitu, dengan cara subscribe, share kalau ada yang kalian suka, ada yang kalian setuju, ada yang kalian ini bagus, share di sosmed kalian. Tapi jangan lupa tekan subscribe, tombol subscribe di channel YouTube saya ini, tekan tombol loncengnya. Kenapa? Ini salah satu bentuk usaha loh. Kita coba lihat, ini hidup sekarang makin sulit, ini nggak main-main. WHO udah ngomong begitu loh. Kita mau bergantung pada apa sekarang? Yang kena PHK mau nyari kerjaan, mau kemana nyari kerjaan? Saya tanya-tanya tuh sama teman-teman ini yang pengusaha-pengusaha. Aduh, mereka aja udah gini megang kepala, udah pening, udah pusing, puyeng kepalanya. Boro-boro mau buka lowongan pekerjaan, perusahaannya aja bisa bertahan aja udah syukur kok. Nah, dengan kondisi yang seperti itu bagaimana? Kita harus lebih produktif. Berkali-kali saya katakan kita harus lebih produktif, lebih proaktif, lebih inovatif, dan lebih kreatif supaya bisa survive. Mana yang kalian, kita semua harus sebenarnya begini. Sebenarnya saya suka ini yang Pancasila. Kenapa? Persatuan Indonesia. Karena kalau kita bersatu, saya selalu percaya konsep begini. Sebuah kesatuan itu bisa menolong dan bisa mengcover segala bentuk kesulitan yang menerpa sebuah kesatuan itu, sehingga kesatuan itu bisa aman, bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Kita semua ini warga negara Indonesia harus bersatu sebenarnya, saling dukung. Mana lihat positif, dukung. Contoh nih kayak yang konten kreator, youtubers selama kontennya positif, dukung. Kenapa? Ketika kayak contoh nih, kayak seperti saya di video saya, kalian boleh cek di semua video saya. Ada salah satu video saya ngasih tahu tentang channel YouTube saya ini. Ketika channel YouTube saya berkembang, pasti saya butuh loh tenaga kerja, karyawan, admin, kameramen, editor, minimal itu. Kenapa? Makanya contoh lihat ada pedagang, ayo kita beli dagangannya kalau kita mampu. Kita saling tolong, mana yang perlu kita tolong, kita tolong. Tolong nggak cuma sekedar kasih makan. Coba kasih solusi. Gini ilustrasinya. Kita kalau orang kelaparan, kalau kita cuma kasih ikan, dia bisa makan sekali itu aja. Tapi siap itu dia lapar lagi kan, dia butuh makan lagi kan. Kan nggak mungkin dia terus-terus minta sama kita. Kita kasih dia pancing, kita kasih dia kail, dia tangkap ikannya sendiri. Itu baru pertolongan yang paling pas, itu bantuan yang paling pas. Kalaupun kita belum bisa kasih kail atau pancing karena kita mungkin nggak punya, coba ya kalau kita bisa kita kasih ikan ya kita kasihkan. Itu ilustrasinya ya. Tapi yang jelas di sini WHO sudah memperingatkan, bahkan Presiden Jokowi juga sudah mengatakan bahwa Indonesia dalam masa pandemik begini memang harus lebih mandiri. Nih, coba lihat dulu beritanya ya, guys. Oke, sudah dilihat beritanya? Nah, sekarang itu ganti. Negara harus mandiri dengan kita semua warga negara Indonesia harus mandiri. Kita memijakkan kaki kita sendiri. Kita bergantung di kaki kita sendiri. Pandemik ini melatih kita untuk jauh lebih mandiri, jauh lebih kreatif, jauh lebih produktif, harus jauh lebih proaktif, jauh lebih inovatif, dan harus lebih bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Pertolongan Tuhan itu pasti ada dan pasti hebat. Jadi ingat, sebenarnya ini situasi yang sangat serius dan harus kita seriusin. Jadi video ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi ini sebagai warning bagi kita. Ini sebuah pemberitahuan bagi kita, apa langkah yang harus kita lakukan ke depannya. Oke? Yang hari ini bekerja, belum tentu loh ke depannya masih bekerja. Kalian juga harus pikirkan itu loh. Ini kondisi makin berat kalau begini. Ngeri kan? Jadi apa? Kalian harus lebih mandiri. Kita semua harus lebih mandiri. Lebih produktif, lebih proaktif, lebih inovatif, dan lebih kreatif. Dan lebih beriman kepada Tuhan. Kuat berdoa. Harus berdoa itu, beriman harus lebih kuat. Lebih bergantung pada Tuhan. Oke guys? Jadi, ayo kita semua sampaikan semua sama orang-orang.
situasi ini sekarang sudah sangat apa ya, memang genting sebenarnya. Dan ayo kita harus hidup lebih mandiri. Seperti saya bolak-balik bilang, harus lebih kreatif, lebih produktif, lebih inovatif, lebih proaktif, dan lebih beriman, lebih bergantung kepada Tuhan. Kita sebarkan ini semua kepada orang-orang supaya apa? Semua bisa bertahan di tengah situasi seperti ini. Jangan nanti ada yang nggak bertahan. Ini takutnya dia bisa berbuat kriminal loh. Ya, ayo share video ini, share sebanyak-banyaknya, share di sosmed, mau dimanapun kalian share video ini supaya apa, orang-orang terbuka loh, ini situasi ini yang akan dihadapi, situasi sekarang ini begini, ini bisa berkelanjutan, ini dampaknya lebih, perekonomian sekarang aja udah gini, konon masih lama, aduh, kalau makin lama ini makin gila lah ya. Oke guys, oke. Jadi terima kasih bagi sobat semua yang sudah menonton video saya ini. Untuk itu saya memohon dukungannya untuk video saya ini, channel YouTube saya ini, dengan cara tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share. Kalau mau berikan komentar, berikan komentar. Dan yang paling penting, saya berharap sekali kita semua punya hati yang mulia, ingin memberitahukan sesuatu yang harus orang lain juga lakukan supaya apa? Di tengah masa yang sulit ini kita semua bisa bertahan. Oke guys, salam hormat dari saya. Tuhan memberkati kita semua.